Ini Nyanyi Kang. Rolling. Rolling door. Duh, kok malah dia berarti gimana sih? Kang Tis yang nyanyi duluan. Oke, mic siap. Lightning. Crew. Ya. Padamu negeri kami berjanji padamu negeri kami berbakti padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. Kang Tis ulang satu lagi, kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampes. Gak usah siap. Nyanyi ya nyanyi. Kembali lagi bersama kami di Banyore Channel. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat subuh bagi yang menonton subuh. Kembali lagi bersama. Ada yang begadang? Ada Pak. Oh iya. Ada satu enggak? Enggak mau Papua. tahu. Enggak, anak bapak main game. Kampret malah dia bangun, kampret. Iya. Oke, lanjutkan. Ya. Baik lagi bersama kami di Banyore Channel. Semoga yang menonton tidak bosan-bosan berjumpa dengan kami lagi ya. Khususnya bagi beliau yang suka menonton beliau gitu. Sama ini. Oh iya, perkenalkan ini Tenggo namanya. Kali ini kita mau membahas yang hangat-hangat baru diluncurkan hari ini tuh tanggal 2. Hanet kuku. Tanggal 2 ya bener ya Kuku sekarang. macan. Kita take tanggal 2 karena PPKM itu diperpanjang sampai tanggal 9, instruksi dari presiden langsung. Nah, kenapa sih diperpanjang gitu ya? Apa tanggapan masyarakat? Apa tanggapan mereka ini? Dan bagaimana sih kondisinya kalau misalnya PPKM itu diperpanjang lagi sampai tanggal 9 Agustus 2021? Oh, bagus. Aku lagi. Iya. Kenapa nih diperpanjang? Ya, kalau kita kan kita realistis ya. Realistis, kita harus mengerti bahwa memang tingkat kepatuhan kita ini kurang ya. Belum lagi ada beberapa kejadian kemarin ya pada ya demo. Akhirnya hasilnya ya begini. Gitu. Entah langsung ataupun tidak langsung, akhirnya begini. Dan selalu setiap habis kumpul-kumpul apa, tiba-tiba dor. Kepatuhan kita memang kurang dan kita mestinya dengarkan anjurannya pemerintah sih. Tapi namanya orang Indonesia ya, Iya. mungkin Peraturan untuk dilanggar. itu dia tuh kebiasaannya. Begitu Pak dosen? Ya. Sebelum dilanjutkan nih, PPKM ini kan ada levelnya, level 3. Kemarin level 3, sekarang level 4. Sebagai informasi aja, apa sih level 3 itu? Gitu ya. Di sini menyebutkan karena kalau menurut WHO itu kalau level 3 kasus per harinya itu ada 50 sampai 150 per 100.000 penduduk. Nah, sekarang itu udah mencapai di level 4. Artinya di 150 kasus per 100.000 penduduk. Itu jadi lumayan banyak ya ternyata ya. Bukan lumayan tapi banyak sekali. Banyak sekali. Ya, jadi kayak level beli ayam geprek lah.
Level ada pedas hot-hotnya. ya. Ada hot kan, level 1, 2, 3, 4. Nah kalau 4 orang-orang pasti berhenti dulu untuk beli. Betul ya. Betul. Kita juga harus stop lah. Iya. Pengandaian yang masuk akal. Betul kan? Bener. Berarti kenapa virus itu menyebar berarti sama halnya memakan sambal gitu ya. Nah, Tobat sambal. obat sama. Tadi aku kan buat sambal tuh. Aku buat sambal kan kamu ngerasain ya. Kebayang kan ya aku yang buat, aku sendiri kan ngerasain tuh pedes ya. Dia kan ngentis dong. Tahu sendiri kan kayak apa tadi. Dia makan, dia pikir sambalnya biasa. Apa namanya kalau istilahnya apa? Cuman apa namanya? Yang dia bilang, cuman apa Kang? Sambal itu Kang Tisa kira apa namanya? Bagoang. Kayak itu Samaan apa? sambal suuk. Oh, suuk. Dikira samara. Oh, samara. Ya, kalau ada samara, Nah, bumbu. ternyata sambalnya Oh, akhirnya langsung sakit perut. muntah dengan sukses dong. Ya, Iya sih. Dalam artian kan tingkat kebahayanya kan lebih tinggi. Jadi kita harus menjaga diri dulu Betul. untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Iya bener sih. Om, menurut Om ini dampak ke diri Om ada nggak sih hambatan mengenai PPKM ini? Hambatan kegiatan Omnya sendiri gitu. Banyak sih, banyak kegiatan saya ya, salah satunya banyak proyek yang terbengkalai. Iya. Mangkrak. Tapi kan ini mangkrak bukan karena kita, Bro. Iya Mangkraknya sih, memang tapi karena emang keadaan kan, kondisi. Saya juga memaklumi kalau dipaksakan juga kan nggak akan baik. Ya, Betul. ya balik lagi kemarin ya, alhamdulillah walaupun kecil, ada yang kecil, rezekinya ya kita ambil aja. Tong Betul. eraan, saya ge bari ngojek ge teu nanaon, nu penting dapat milik. Bener. Daripada pusing mikiran nu eueuh. Setuju. Seperti itu. Nah, tadi saya menyinggung juga masalah demo, Pak. Heeh. Demo tadi emang menurut saya malu sih saya sebagai pengajar, mahasiswa berperilaku seperti itu. Langsung terjun ke lapangan. Toh harusnya mah kan kita sebagai mahasiswa mengevaluasi dulu Iya, secara betul. internal, didiskusikan bareng-bareng. Maksudku begitu. Dipikir Sama nggak sih dari gitu? pihak-pihak kampus juga yang berpengalaman dalam bidangnya. Nah, Bidang, bentar. Bidang apa, Bro? Yang bukan ya kan kasus. Gak cuma bergurau. Itu mah hanya salah satu organ. Ya karena saya tahu ada yang bidang itu. Skip. Iya, skip, Bro. Nah, benar. Ya, Betul, harusnya kan gitu. Didiskusikan ada dosen yang berpengalaman, misalnya masalah tentang ekonomi, ya kita diskusikan dengan dosen yang Ya, berpengalaman. betul. Apakah betul solusinya seperti itu? Nah, kalau sudah dirembukan Dirembukan apa dirembukan? atau musyawarah. Musyawarahkan. Dirembuk-rembuk. hampur aja saware-saware ya. Dirembuk bareng-bareng. Barulah karena kita kaum intelek lah mahasiswa. Betul, maksudku Banyak. begitu. Media sosial kita bisa namanya mahasiswa bebas, bisa berinteraksi dengan siapapun, bisa bertemu dengan siapapun. Dengan pemerintahan juga nggak akan susah menurut saya, soalnya saya pernah mengalami. Ya aku tahu. Nah, buatlah perjanjian diskusi terbuka terkait masalah ini, kita cari solusi bareng-bareng. Nah itu kan lebih enak, Iya, tidak mengganggu maksudku gitu. ketertiban, Daripada tidak harus menularkan jalan-jalan. di Dan jalan. lagi ya, pula ya. kalau kita pikir ya, di saat pandemi yang sudah jelas bahwa kalau ngumpul dia itu penyakit nular, kalau ngumpul itu nyebar. Kalau bagiku kok agak jahat ya, Ya. gitu loh. Bagiku loh ya, karena kita kenapa sih gak lihat negara lain yang biasanya berseteru, tiba-tiba gara-gara pandemi ini mereka bersatu dong. Ya. Jangan teriak masalah yang di itu ya, yang kemarin kudeta militer itu Myanmar itu ya, itu karena kudeta militer ya, bukan karena apa-apa ya. Jadi jangan dong gitu loh. Udah jelas ini pasti nyebar, Bro. Dan mahasiswa itu kan mestinya dewasa dong. Ya, kaum intelek. Cerdas, pikirannya ke depan jauh gitu loh. Untuk generasi yang Iya, dia berpikir seharusnya. Bukannya saya nggak setuju demo, saya juga pernah demo. Nah, iya aku tahu kamu pernah. Aku tahu. Cuman kan
harus ada di waktu yang tepat lah untuk masalah demo itu. Jangan sembrono untuk melaksanakan demo tersebut. Karena ada junior saya mau demo, salah satu demo ditanya tentang demonya dia nggak tahu. Nah, Kan itu ironis. ironis banget tuh ya. Ya ikut, yang penting mah rame kan. Ngilujeng baturan we. Rame emang geus we ngadalang gitu nyeun wayang. Rame. Ini kan akibatnya panjang ya. Yang susah itu bukan cuma orang tua mereka, orang sekitar mereka, tapi enggak, roda ekonomi jadi sulit kan itu loh. Nah, benar Pak Bagus. Kalau misalnya berbicara dengan roda ekonomi ya, kita melihat pedagang kecil nih, pengusaha-pengusaha kecil, pedagang kecil dan rakyat kecil. Mereka tuh kalau misalnya saya lihat di medsos ya, atau tetangga-tetangga saya juga ada kan grupnya gitu. Kenapa sih Jokowi itu harus memperpanjang PPKM cina ge? Jadi istilahnya tuh penghasilan mereka jadi menurun gitu karena usaha mereka banyak yang nggak laku. Iya betul. Kenapa sih nggak sekalian bunuh saya saja? Mungkin gitu istilahnya. Itu tuh kayak gitu tuh karena Yang frontal. benar. Gak usah jauh-jauh ya. Kalau kita lihat ke Lembang, kita kan tak kenal ya, teman kita sendiri kan punya kebun di Lembang nih kan ya. Kamu pernah sana kan ya? Itu aja kan jual hasilnya jadi susah tuh gitu loh. Ya. Karena pabrik pun kalau mau nampung hasil pertaniannya dia, perkebunannya dia, nah terus mau dijual kemana gitu loh. Kan akhirnya sebagian besar kan hasil di Lembang itu nggak kejual ya. Ya, banyak yang terlantar. Ya. Sudah dipermainkan ya tengkulak-tengkulak itu, plus sekarang dengan keadaan kayak gini tambah sulit aja. Padahal kalau kita lihat, kita belanja di warung misalnya ya, tomat kecil begini aja sekarang 1.500 loh. Iya. Padahal kalau kita lihat ke Lembang, banyak loh masih yang menanam tomat. Nggak ada yang ngambil. 10.000 guys sekarang. Kalau ya, nggak ada yang ngambil tuh gitu loh. Jadi kan kadang-kadang pikir ini loh, kesulitan seperti ini terjadi hanya karena kita nggak nahan nafsu untuk pengen melaksanakan kegiatan kita itu loh gitu loh. Yang kayak ya misalnya demo gitu loh misalnya nih. Nah, jadi bisa nyambung yang masalah demo tadi Pak. Iya. Terkait itu. Nah, kan masih ada cara lain seorang mahasiswa untuk membantu masyarakat. Itu dengan cara ya itulah. Kan salah satu tridharma perguruan tinggi salah satunya pengabdian. Ini dosen lagi ngomong. Aku lupa Pengabdian yang mana pada ya. masyarakat. Oh, pengabdian masyarakat. Aku lupa, Bro. Itu bagaimana caranya mengabdi ya kita bantulah para petani tersebut untuk menjual atau mengolah bahan tersebut untuk dijadikan apa untuk layak dijual. Nah, benar. Mestinya lebih gitu enak, kan. gitu dah, Kenapa nggak lebih baik kayak gitu loh? Kan itu lebih elegan, lebih jelas, dan kita juga pasti lebih dihargai oleh masyarakat Iya, daripada setuju. demo. Apakah ada penilaian baik dari masyarakat? Itu. Kita itu kan sekarang gini. Ada teori yang mengatakan bahwa ini pandemi ini atau penyakit apapun nanti bisa teratasi kalau herd imunitas kerumunan itu bisa tercapai ya, herd immunity itu tercapai. Tetapi kita kan lihat kan negara yang main bola kemarin itu kan semua sudah divaksin, buktinya kan meledak lagi. Walaupun mungkin akibatnya tidak akan fatal, tapi kan ekonomi jadi terhenti juga mereka. Terkena dampak. Dampaknya kan tetap ada. Artinya apa? Walaupun benar kita itu berusaha jangan mencapai herd immunity yang ini belum nyampe apa-apa aja kita sudah mulai meledak lagi. Walaupun kalau kita lihat ya penilaiannya masihlah di Indonesia terkendali. Tetapi kalau masyarakatnya nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa nurut peraturan, nggak mau nurut prokes, seperti di TV kita bisa lihat kan tadi pagi pasar mulai dibuka tapi dengan prokes yang ketat, tapi beberapa pedagang tetap nggak mau pakai, sesek lah alasannya, repot lah alasannya. Nah kalau gitu kapan kita mau selesai gitu loh? Nah, gara-gara itu Pak, dampak di rumah saya, pedagang sayur di rumah saya kena, jadi susah itu masaknya. Bener. Coba kalau barulah dia sadar kaduhung tadi masker. Coba sekarang, tapi setelah kena gitu, kan pertanyaannya masa harus kena? Kalau bisa kan jangan kena gitu. Terus Pak ada isu Pak. Isu apa? Kalau misalnya COVID itu hanya politik sementara. Itu dia tuh. Pertanyaannya paling gampang gini.
nanti dijawab kalau secara teoritis, secara ininya mungkin Kang Hadi bisa, Om Hadi bisa jawab ya. Tapi kalau bagi saya gini, itu orang sudah ngelihat sumber yang benar belum? Itu orang memangnya sudah mau nggak nerima kenyataan bahwa kita di pemberitaan itu aja korban naik terus gitu loh. Dia turun tiba-tiba naik lagi, tiba-tiba, atau dia mau nggak ngelihat ke sekitar dia bahwa tetangganya dia ada yang kena. Nggak usah tetangga dekat, tetangga jauhnya juga pasti ada yang kena. Karena kita juga ngalamin kan di sini kan ambulan, lewat terus kan dia. Nah, kenapa isunya beredar seperti itu gitu ya? Karena yang beredar di masyarakat ini, ketika cina orang tetangganya itu sakit biasa, tapi pas sudah nyampe rumah sakit itu di-covid-kan. Oh, itu dia tuh. Gimana? Sering. Nah, kalau saya kemarin ya, saya kayaknya udah pernah cerita ya sama teman-teman ya. Saya kan ada tetangga ada temennya bilang gitu. Langsung saya bilang, mana orangnya? Yuk kita cari, yuk kita laporkan ke pemerintah. Saya bilang gitu. Ternyata kan gak ada apa-apa. Kang Tis benar gak Kang? Waktu itu kan aku juga bilangnya, ayo kita laporin. Mau gak orangnya? Gak mau orangnya. Gak mau. Kenapa? Dia dengar isu dan dia sendiri gak yakin. Dia mau membuktikan gak ada buktinya gitu loh. Jadi lebih baik kalau memang ada yang berbicara seperti itu, kejar kemana, laporkan. Karena saya yakin pemerintah akan menyambut baik laporan kita. Kalau memang benar kejadiannya seperti itu. Saya kejar kemarin di sini sekitar sini, saya bilang jangan kayak gitu dong. Benar nggak berita? Ayo kita ke sana, ayo kita laporkan. Nggak mau dong, udah banyak. Walaupun akhirnya dengan gara-gara saya seperti itu, mereka tidak ada yang cerita soal kayak gitu sama saya lagi. Tapi setidak-tidaknya saya pernah menegur dengan cara seperti itu. Karena apa? Saya ingin orang itu mencari bukti. Jangan percaya cuma isu saja. Grup WhatsApp buat isu, langsung dia bilang tuh orang di sebelah sana, tuh orang di sebelah sana. Kan akhirnya lama-lama kebohongan yang diulang-ulang gimana bro? Coba diulang silakan. Jadi kebenaran. Wah itu dia. Kebohongan kita ulang terus akhirnya apa? Dipercaya orang dan jadi kebenaran. Iya. Itu yang repot. Teorinya orang dosen harusnya. Iya. Jadi jangan percaya Jadi isu ya. stimulus. Berarti ya jangan percaya sama isu. Bagi anda yang di sana yang menonton juga jangan selalu gampang kalau misalnya ada kabar sesuatu harus cari informasinya seperti apa dan buktikan. Kalau misalnya salah laporkan kepada pihak aja yang berwajib, dan pihak yang berwajib juga pasti menyambut baik gitu tanggapan anda gitu, daripada isu-isu itu beredar terus menyebar sama masyarakat, jadi pemahaman mereka yang nggak benar itu loh. Benar, gitu. Saya lakukan itu bukan untuk sengaja melaporkan, tapi hanya menimbulkan efek jera saja supaya mereka tidak mengulang kebohongan yang sama. Minimal mereka akan berpikir ulang untuk menyebarkan berita seperti itu. Minimal, karena apa? Semua orang yang saya minta untuk cari dan laporkan, mereka tidak ada yang bersedia. Dan saya bilang, beneran apa enggak nih? Ternyata kan memang tidak benar. Dia tidak mau bilang alasannya, walaupun alasannya, saya tidak mau ikut campur urusan orang. Kalau gitu ngapain diomongin? Saya bilang gitu. Ngapain diomongin kalau gitu? Saya bilang itu, artinya kamu bohong dan jangan diulang. Setidak-tidaknya saya membuat orang itu kapok dan dia berpikir ulang untuk memberikan berita yang nggak benar gitu aja. Karena biar bagaimanapun, jangan bangsa ini sampai dilatih untuk cuma bisa gosip, tapi nggak bisa ngolah gosip. Seharusnya bisa ngolah gosip. Iya, benar. Ya, Kurang literasi. ya Gitu. Bentar dulu. Kalau memang kurang literasi, kita nggak bisa nutup mata loh bro. Ya. Banyak orang-orang pinter kita itu malah ngomongnya gitu tuh, gitu loh. Ayo, kita bisa lihat loh. Ya. Pinter kebelinger. Kasih saran Om untuk Ya, buat yang tadi ya. mereka. Terkait yang tadi dulu ya. Kalau menurut saya yang tidak percaya maka silahkan, kalau tidak percaya juga, tapi carilah bukti yang nyata. Betul. Saya tidak melarang kalian tidak percaya, silahkan. Betul. Asal ada bukti yang benar, data yang betul. Jangan sampai ini mah konspirasi global. Urusan global jauh-jauh teh gitu. Boleh bro. Konspirasi global silahkan, tapi yang mati ada. Terus harus gimana caranya solusinya? Nah, kalau yang tidak percaya saya mah agak sakit Pak, sakit hati. Iya betul. Soalnya kenapa banyak teman-teman saya yang meninggal
ada yang kena COVID juga. Itu alasan Ada saya yang cari kebenarannya. parah. Asalnya saya juga ya, jujur saya pertama-tama kurang percaya, tapi dengan keadaan seperti ini dan saya juga pernah di swab benar ada. Nah, Akhirnya divaksin biar aman. saya juga sudah vaksin lah ya. Janganlah. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau sudah divaksin gitu tetap Masih Tetap kena, tetap Cuma kena. hanya Tapi menjaga kesehatan. tetap cuman protokol akibatnya juga tuh kan tidak akan parah gitu dijaga. loh. hanya meminimalisir aja Ya, minimalisir penularan akibatnya dan aja. akibatnya. Janganlah. Saya benar teman saya ada yang sampai ditinggalkan itu kan. Saudara saya bahkan tidak bisa dilongo, dikubur pun nggak bisa Di Lombok itu apa, Bro? melongo. Tengok di Aduh, mulai ya kelas dendam, awas. Tapi bisa aku terus, Bro, gantian atuh. Carilah kebenarannya. Nah, bener. Soalnya kalau yang benar ada COVID sudah tentu ada Ya. datanya. Nah, yang bilang yang tidak ada COVID cari datanya. Baru Cari kelihatan. datanya, cari, jangan cuman nyebar-nyebar berita, nyebar-nyebar pemahaman yang kamu yakini sendiri dan akhirnya orang lain jadi korban. Mending kalau kamu yang jadi korban, nggak apa-apa. Kita bakal cuma bilang, oh itu keyakinanmu, oke. Dan kamu jadi korban sekarang. Tapi kalau orang lain, Ya. ibunya, bapaknya, Orang yang kita anaknya, sayangi ya. orang-orang yang disayangi sama dia, nggak kasihan. Ya, betul, Bang. Saya ada PPKM ini juga kan dulu yang kena virus COVID-19 itu orang-orang terjauh. Iya kan? Nah, dengan adanya PPKM benar orang-orang terdekat saya yang pada kena. Iya kan? Jadi apalagi di daerah rumah saya sejam itu ada 6 ambulans bolak-balik. Ini kan pernah. Sejam. Kang, kita pernah dihitung di sini 13 kali ya, Kang ya. Sehari ya. Sehari 13 kali lewat kan bingung ya. Wait. Langsung ucap astagfirullah. Kan jadi bingung kan ya. Kang Entis langsung ya Tuhan. Innalillahi Tuhan. Kan tetap aja ya kita tuh merasa kenapa sih ada orang yang nyebarin berita-berita kayak gini sehingga orang nggak peduli akan kesehatan minimal deh kesehatan orang-orang yang disayangi sama dia. Ya. Kalau dia nggak peduli sama kesehatannya terserah deh. Tapi orang-orang sekitar dia kasihan. Tapi Mas, ada yang ironi, Pak. Apa tuh? Bilang dia tidak percaya, tapi pakai masker bawa sanitizer. Nah itu Iya benar ya. Maksudnya naon. Bener sih aku Satpol PP di jalan. bro. Nah, oke, takut ke Satpol PP. Nah, but daftar vaksin oke, sok. Bener. Barusan aku mau ngomong udah kamu duluin jadi gak enak nih. Basi nih. Tapi bener, apa yang dikatakan Om Hadi itu bener. Ada orang yang teriak-teriak gak percaya vaksin, tapi dia pakai masker. Sanitizer bawa. Deket sini bro, pakai masker, pakai bawa sanitizer, udah gitu pakai sarung tangan, dan beberapa hari yang lalu dia daftar COVID dong, daftar vaksin dong, mikir dong. Lah kan kemarin lu yang ngomong, Pak, saya kan ngomong gini, Pak, katanya ini konspirasi global, Pak. Oh, jangan gitulah bang. Tapi tetap aja cerita di kampungnya enggak. Saya cuma ngikutin aturan pemerintah. Kalau soal percaya saya nggak percaya. Kan bingung gitu jadi. Ini maksudnya apa? Gitu. Jadi orang jangan vaksin dia aja boleh vaksin gitu. Aduh. Ada. Tapi ya itu mungkin nutupin malunya ya. Nggak tahu juga kita ya. Ada sih. Bener kamu. Nih, Maksudnya naon gitu ya. Harusnya orang-orang itu tuh pemerintah harus difasilitasi orang-orang seperti itu, Pak. Terus gimana ini? Digimanain? Kira-kira nih. dikasih arahan. Kan tenaga kesehatan kurang nih. Bener. Tambahlah mereka yang tidak percaya kan mereka kuat. Betul. Tapi kan jadi apa bro? Kan tenaga pemerintah kan sudah agak Ya, terlatih. minimal yang ngedorong. Oh ngedorong bener. Itu susulannya bener. Saya pengen bener nih. Kalau bener ya ada orang-orang nggak percaya, pemerintah memfasilitasi mereka. Sendandanya jadi tukang dorong apa namanya? Obat supir Ya itu loh tukang dorong yang jaga itu. rumah kasur sakit. Ya kasur dorong itu tempat tidur dorong untuk pasien itu suruh mereka aja. Suruh mereka dan jangan dikasih pengaman.
karena mereka nggak percaya gitu loh. Tapi emang bisa gitu bro, kayaknya nggak ada yang kejam gitu deh. Saya nggak berani. Nggak, karena ini juga kita bicarakan sekarang ini kan, kenapa beberapa kali kita bicarakan, kita akan prihatin bro. Ya. Prihatin, karena bukan orang lain aja yang kena, tapi keluarga kita. Ada yang kena dampak. Seperti yang Om Adi bilang kan, keluarga kita juga ada yang kena. Itu aja kita deg-degan, kakakku kan pernah kena. Dan isolasi mandiri dia. Untungnya pas setiap aku telepon kan aku khawatir ya. Covid bro. Gimana kabarnya? Ah kamu nih tenang aja, makanan ada, semua ada. Dan dia santai banget. Tapi bener, dia punya semangat yang gede. Itu yang membuat dia sembuh. Coba orang lain yang tidak ada siapa-siapa, atau kita lihat di berita-berita itu orang di kos-kosan meninggal, orang di kontrakan meninggal sendiri, nggak kasihan? Karena percaya berita bohong, nggak kasihan? Itu aja pertanyaannya. Di mana hati nurani? Bener Om Hadi bilang, sakit hati rasanya. Tapi apa kalian peduli ya? Gitu. Pertanyaannya gitu. Ya minimal membantu daerahnya lah yang terkena dampak. Cobalah tengok mereka. Tadi udah tahu. Iya. Tapi ada orang yang nggak mau tahu bro, walaupun sudah kelihatan tetangga sebelahnya ada korban itu, ada nggak mau tahu bro. Yang di-share itu cuman, udah, kita hanya takut pada Tuhan, kan repot bro. Walau Tuhan tuh nyuruh kita berusaha loh. Ya sama. Udah Pak, jangan Pak, terlalu jauh Pak. Sudah Pak, sudah. Ya doa minta rezeki, diam. Emang duit turun. Itu maksudku bro. Mau sehat, diam. Emang mau sehat, kan harus olahraga, makan sehat. Rek sehat. Ini menarik ya pembahasan kita tentang PPKM yang diperpanjang ini, tentang masalah Covid juga ada banyak yang nggak percaya. Tapi terakhir nih Pak, buat orang yang PPKM udah seperti yang biasa-biasanya nggak jadi orang tuh semena-mena gitu, seolah-olah nggak ada PPKM gitu. Nah terakhir nih buat orang-orang yang di sana yang menonton, Kalau jadi saya, silahkanlah berjalan seperti biasanya. Tetapi ada yang harus kalian patuhi, yaitu apa? Prokes. protokol kesehatan. Prokes itu patuhi saja, silakan kalian mau berkegiatan, mau apa. Saya rasa kalau untuk soal ekonomi, pemerintah pasti tetap memfasilitasi. Kalau ngirim barang juga tetap bisa kan. Yang penting apa? Prokesnya. Jaga kesehatan orang lain, seperti kita sayang sama diri kita sendiri. Pakai tuh masker. Sekarang malah ada peraturan masker double ya bro ya? Triple. Oh, triple malah ya? Triple malah. Ya tolong patuhi itu. Kalaupun nggak punya masker, pas masker persediaan masker terakhir, datengin tuh beberapa instansi yang selalu menyediakan. Ada masker gratis ya. Tentara kan juga sudah menyediakan kan bro ya, gratis. Gratis. Minta ke sana, nanya ke desa, desa pasti berusaha mengadakan, yakin saya. Karena ini adalah program pemerintah. Ini adalah program kita bersama untuk keselamatan bangsa ini, bukan hanya diri kita sendiri. Begitu saudara? Ya. Kalau saya menambahkan sedikit aja, ya kita boleh untuk mengevaluasi pemerintah terkait penanganan PPKM ini. Tapi apakah kita pernah mengevaluasi diri terkait pelaksanaan PPKM ini? Itu dia. Salah satunya yaitu prokes. Yang kedua, ya kalau tidak perlu keluar, ya janganlah. Masih bisa di rumah ya di rumah saja. Betul sekali. Yuk kita bersama-sama bareng-bareng memberantasi COVID ini. Janganlah hanya mengeluh aja, tapi kita juga bertindak. Siapa dosen? Ayo. Ayo Kang ya. Evaluasi diri sama menularkan untuk menjaga prokes. Oh, saya pikir menularkan COVID, bro. Menularkan kebaikan, Pak. Oh, iya betul. Negatif thinking, Pak. Iya, enggak. Saya gurau. Aduh, kayaknya kesimpulannya sudah diborong sama mereka berdua. Oh iya, oke. Jadi saya kehabisan kata-kata untuk menyimpulkan episode kali ini. Yang penting sih jaga diri untuk kita sendiri dan orang yang kita sayangi di sekitar kita. Jaga kesehatan, protokol kesehatan yang 5M, 3M dijalankan terus. Apalagi ya? Protokol,
protokol. Aduh. Di sini laki-laki semua. Pikirannya jorok. Bukan deh. Pokoknya begitulah episode kali ini karena simpulannya sudah diborong sama mereka berdua. Jadi ceritanya ini. Udah nih. Semangat, jaga prokes. Mari kita dukung pemerintah untuk melewati bencana ini. Semangat. Masa ini, pandemi ini kita lewati. Begitu saudara? Betul, semoga di hari kemerdekaan kita merdeka. Ya, nah itu dia. Ya. Berarti nyanyi nih. Nyanyi dong, Kang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air putih tidak kulupakan, kan ku kenang sepanjang hidupku. Biarpun pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Thank you Kang, ngiringin dengan lagu yang indah. Makasih. Untuk bangsa ini kita berbuat semaksimal mungkin. Mau kemana bro? Nah, nih. Jadi ya teh biar badagna sarua gitu. Teh rati gitu. Sarua gede jadi. Tapi hari ini aku senang.